Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa dari kelas 11-2 akan menyampaikan khutbah dengan tema menolong agama Allah. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-rahimil ghaffar, ahmaduhu ta'ala ala fadlihil mudrar, ashkuruhu ala ni'amihil gizar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul jabbar, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul Mustafal Mukhtar, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibina attar, wa ikhwanihil abrar, wa ashabihil akhyar, wa man tabi'ahum bi ihsanin ma tu'aqibul illa wan nahar, amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwan, ausikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wal tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi, siang sampai malam nanti kita senantiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Karena rahmat itulah seekor singa tidak memakan anaknya, seekor burung gagak yang garang tidak memakan telurnya, seekor gajah tidak menginjak anak bayinya yang baru lahir. Karena apa? Karena ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yudkhilu ahadal jannata amalu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu, wala anta ya Rasulullah. Engkau pun tidak masuk surga karena amalmu, wala anna. Aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyatama ghammadani Allahu. Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya. Rahmat itulah yang dimintakan khatib pada awal khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Rahmat itulah yang senantiasa yang kita mohonkan pada yang hidup dan yang mati. Allahumma gfir lahu warhamhu. Dan pada saat dua sujud kita, Rabbi gfirli warhamni. Kenapa saat ini orang yang berdosa masih hidup? Karena Allah Ta'ala masih mencurahkan rahmat hidup. Di rumah sakit saat ini ada terbaring saudara-saudara kita yang sedang diuji, diberi rahmat hidup tapi sehatnya dicabut Allah. Sampai saat ini ada pula yang berkeliaran di tepi jalan raya, diberikan rahmat hidup, diberikan rahmat sehat, tapi dicabut Allah Ta'ala nikmat terbesar dalam dirinya, rahmat istiqomah, iman, dan Islam. Oleh sebab itu, rukun khutbah khatib mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa diucapkan Alhamdulillah? Karena siang hari ini masih bersemayam diri khatib, semua kaum muslimin yang melaksanakan sholat Jumat masih bersemayam rahmat hidup, rahmat sehat, rahmat istiqomah dalam iman dan Islam. Kita hanya dapat membalaskan dengan ucapan lidah Alhamdulillah kalimatani, dua kalimat hafifatani ala lisan, dengan diucapkan di lidah, sakilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Senantiasa kita basahkan lidah kita berzikir, hanya itu yang dapat kita balaskan atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasanya tidak adil bila orang yang diberi lidah hanya sanggup bertasbih. Bagaimana bila orang diberi nikmat kekuasaan? Apakah seekor gajah akan dianggap melakukan hal yang sama dengan seekor semut? Tentu tidak. Makin besar nikmat rahmat yang dicurahkan Allah, maka makin besarlah tuntutan Allah terhadap diri kita. Kekuasaan yang kau terima bukanlah hadiah, kekuasaan yang kau terima bukanlah suatu kemuliaan, tapi adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tahu apakah keyakinan ini diridhoi Allah atau tidak, tapi dengan kekuasaannya dia tolong agamanya. Mengapa orang yang beriman yang yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi dia tidak berbuat apa-apa untuk agamanya, kalau dia akan ditanya di hadapan Allah. Bagi yang punya telinga hanya akan ditanya telinga, bagi yang punya mata hanya akan ditanya mata, bagi yang punya lidah hanya akan ditanya lidah. Tapi yang punya kekuasaan, selama engkau berkuasa, apa yang sudah kau pakai untuk agama Allah? Berapa masjid yang kau bangun? Berapa musola yang sudah kau bantu? Berapa anak yatim yang kau sekolahkan?
Berapa peraturan daerah yang berbau syariah yang dapat engkau lahirkan? Karena permasalahan problematika umat tidak selesai dengan khutbah Jumat. Anak-anak remaja keluyuran malam lewat jam 12, jam 1 malam. Apakah mungkin Ustadz berceramah di tengah jalan, di karaoke, di diskotik, di warnet? Ini tidak dapat dilakukan. Lalu, siapa yang dapat mencegah nahi mungkar ini? Ialah orang yang memiliki kekuasaan. Maka dengan peraturan daerah, kepalanya hanya diisi hukum, tapi dia ahli hukum, hatinya senantiasa berzikir, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan suatu rahmat kepada diri kita, nanti Dia akan tanya itu inna sam'a pendengar, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan disoal, semuanya akan ditanya, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak punya kekuasaan, tapi ada rahmat harta yang dititipkan Allah, maka harta itu juga bukan hadiah. Harta adalah tanggung jawab dan amanah. Siang ini, sepekan lamanya kita sibuk dengan aktivitas, rutinitas, menghitung harta, mengurus kekuasaan. Tapi siang ini kita masih diberikan rahmat hidup, nikmat sehat walafiat, merenung sejenak dalam khutbah Jumat. Apakah selama ini kekuasaan yang kita miliki kita pakai untuk menolong agama Allah? Kalau sudah, alhamdulillah. Khutbah ini membuat kita semua semakin istiqomah. Kalau belum, tidak ada kata terlambat. Mari kita pakai kekuasaan dan harta benda untuk menolong agama Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min yati wazikri hakimi wa taqabbalallahu minna wa minkum ti'awatahu wa innahu wassami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mudda'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira.